Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tingkat 2A Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemeriksaan feses secara makroskopis dan secara mikroskopis. Juga di sini kami akan menjelaskan tentang pemeriksaan kimia darah. Pemeriksaan feses adalah tes yang dilakukan pada sampel feses atau tinja untuk mendiagnosis sejumlah penyakit pada sistem pencernaan. Pemeriksaan ini dapat mendeteksi adanya penyakit atau infeksi yang berasal dari bakteri, virus, atau parasit dan berbagai penyakit, mulai dari penyerapan gizi yang kurang baik hingga kanker. Adapun terdapat tahapan-tahapan dalam pemeriksaan feses. Yang pertama, tahapan pra-analitik, yang kedua, tahapan analitik, dan yang ketiga, tahapan pasca-analitik. Persiapan pasien. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel feses agar tidak mengganggu interpretasi, yaitu 1. Pasien harus melaporkan jika sedang mengonsumsi obat-obatan seperti antibiotik, laksatif, antasida, obat diare, ataupun obat antiinflamasi non-steroid. Pasien juga sebaiknya melaporkan jika sedang mengonsumsi obat yang tidak diresepkan oleh dokter. Pasien harus melaporkan jika baru saja menjalani prosedur diagnostik di mana ia diminta untuk meminum cairan barium. Barium dapat membuat pemeriksaan parasit menjadi rancu selama 5-10 hari. 3. Pada kasus konstipasi, pasien diminta untuk mengumpulkan sampel kapan saja pasien bisa. Setelah mengumpulkan sampel yang pertama, klinis akan memberikan obat pencahar agar pasien dapat buang air besar dan mengumpulkan sampel kedua. Pasien harus melaporkan jika ia mempunyai kesulitan untuk defekasi sehingga gagal mengumpulkan sampel pertama sehingga dapat langsung diberikan obat pencahar. 4. Minta pasien untuk terlebih dahulu membuang air kecil agar urin tidak tercampur dengan sampel feses. Prosedur pengumpulan sampel pada orang dewasa adalah 1. Pasien telah terlebih dahulu buang air kecil. 2. Pasien menutup jamban atau bedpan dengan kontainer khusus atau plastik. Feses tidak boleh diambil dari bedpan karena feses mengenai bedpan telah terkontaminasi dengan disinfektan. Feses juga tidak boleh bercampur dengan air sabun ataupun tisu. 3. Pasien menggunakan sarung tangan tidak steril saat pengambilan sampel. A. Setelah defekasi sekitar 20-40 gram atau setara dengan 5-6 sendok, sampel diambil menggunakan aplikator yang tersedia untuk memudahkan instruksikan pasien untuk mengisi wadah tersebut setengah penuh. B. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam wadah dan ditutup dengan rapat. C. Pada kasus konstipasi, minta pasien untuk mengumpulkan sampel sebanyak 2 butir kacang, kemudian tutup wadah tersebut dengan rapat. 4. Jika pengambilan sampel telah selesai, kontainer khusus atau plastik pada jamban atau bedpan bisa dilepas. 5. Lepaskan sarung tangan lalu cuci tangan dengan bersih menggunakan sabun pada air yang mengalir. 6. Wadah diberi label yang lengkap. Label berisikan nama lengkap pasien, umur, jenis kelamin, dan tanggal pengambilan sampel. Terdapat beberapa kebijakan yang berbeda dari laboratorium maupun rumah sakit. Tidak jarang label telah diisi sebelum prosedur dijalankan. 7. Segera kumpulkan spesimen dan slip pada petugas laboratorium. Pengumpulan sampel pada anak yang sedang dilatih atau baru saja dilatih memakai toilet sendiri. 1. Pasien anak didampingi oleh orang dewasa. 2. Pasien anak didampingi untuk membuang air kecil atau buang urin terlebih dahulu. 3. Pendamping memasang kontainer khusus atau plastik, kemudian prosedur berjalan serupa dengan pengumpulan sampel pada orang dewasa. Prosedur pemeriksaan. Membuat sediaan feses. Teteskan 1 tetes larutan eosin 1-2%. Dengan lidi, ambil sedikit tinja di bagian tengahnya atau pada bagian yang mengandung lendir atau darah atau nanah. Campurkan feses dengan larutan zat warna sampai homogen. Buang bagian-bagian kasar. Tutup sedemikian rupa sehingga tidak terbentuk gelembung-gelembung udara. Pada pewarnaan dengan eosin, sediaan harus tipis sehingga warnanya merah jambu muda. Bila warnanya merah jambu tua atau jingga,
maka berarti sediaan terlampau tebal. Memeriksa sediaan di bawah mikroskop. Periksa secara sistematis dengan menggunakan pembesaran rendah, objektif 10 kali atau lapangan pandang kecil. Unsur yang diamati pada lapangan pandang kecil adalah epitel, kristal, dan makrofag. Kemudian lakukan pemeriksaan dengan lensa objektif 40 kali atau lapangan pandang besar. Unsur yang diamati pada lapangan pandang besar adalah eritrosit dan leukosit. Adapun hasil pemeriksaan diantaranya sel epitel gepeng. Beberapa sel epitel gepeng yang berasal dari dinding usus bagian distal dapat ditemukan dalam keadaan normal. Jika sel epitel berasal dari bagian yang lebih proksimal, sel-sel itu sebagian atau seluruhnya rusak. Jumlah sel epitel bertambah banyak jika terjadi peradangan dinding usus. Makrofag. Sel-sel berinti satu memiliki daya fagositosis. Dalam plasmanya sering dilihat sel-sel lain seperti leukosit, eritrosit, atau benda-benda lain yang difagosit. Kristal-kristal. Dalam feses normal mungkin terlihat kristal triple fosfat dan kalsium oksalat. Kristal Charcot Leyden biasanya ditemukan pada penyakit parasit atau eosinophilic gastroenteritis. Sisa makanan. Sebagian besar berasal dari makanan daun-daunan dan sebagian lagi dari makanan yang berasal dari hewan seperti serat otot, serat elastik, dan lain-lain. Leukosit. Jika hanya dilihat beberapa dalam seluruh sediaan atau 0-5 leukosit per lapangan pandang besar, masih dianggap normal. Leukosit dianggap meningkat pada disentri basiler, colitis ulcerosa, dan peradangan lain. Eritrosit. Dalam keadaan normal, terdapat 0-1 eritrosit per lapangan pandang besar. Jika terdapat lesi pada kolon,